Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Salam yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah segala pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya rahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Tetapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Dasa. Saya dari jurusan Teknologi Informasi kelas IT 4802. Terus ini saya akan melanjutkan ceramah berikut ini. Tema ini sangat penting, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat yang menjemuk seperti di negara kita Indonesia. Seperti itu, negara kita Indonesia, di mana kita hidup berdampingan dan orang yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Maka makna toleransi dalam Islam, sejarah, bahasa toleransi berasalkan dari kata Latin tolerare yang berarti menahan diri. Dalam konteks beragama, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama yang berbeda tanpa mencampur adukan ajaran atau keyakinan masing-masing. Islam sebagai rahmatan lil alamin telah menekankan pentingnya sikap toleransi. Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk umat Islam, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah SAW berfirman, Allah SAW berfirman, wa ma arsalnaka illal rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah dan ajaran Nabi Muhammad SAW mengandung kasih sayang, termasuk kepada orang yang berbeda keyakinan. Toleransi ini bukan berarti mencampur adukan agama, tetapi perlu dipahami, toleransi dalam Islam tidak berarti menyamakan atau mencampur adukan ajaran agama. Islam tetap menekankan keimanan kepada Allah SAW sebagai satu-satunya Tuhan. Namun dalam bersosialisasi, kita diajarkan untuk berbuat baik siapapun, termasuk non-muslim. Firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena negara agama. Ayat ini menunjukkan bahwa kita boleh, bahkan dianjurkan untuk berbuat baik dan adil kepada orang non-muslim selama mereka tidak memusuhi atau memerangi kita. Contoh toleransi dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan yang sangat baik dalam hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain ketika tinggal di Madinah. Nabi Muhammad di agama Madinah
sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan bersama antara Muslim, Yahudi, dan berbagai kabilah lain ini. Dalam perjanjian itu, semua pihak diberi kebebasan beragama dan dijamin keamanannya. Rasulullah juga pernah menjenguk seseorang nabi anak Yahudi yang sedang sakit. Bahkan ketika rombongan jenazah orang Yahudi lewat di hadapan Nabi, beliau berdiri sebagai bentuk penghormatan lalu berkata, "Bukankah dia juga manusia?" Ini menunjukkan bahwa Islam sedang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi semua bisa mendengar ya seperti ini. Ini sangat penting untuk kita bertoleransi. Dan ini juga ada tentang hadis tentang menjaga hak non-muslim. Dalam sebuah hadis ini Rasulullah pernah berkata, barang siapa menyakiti orang zini ataupun non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku menjadi lawannya di hari kiamat nanti. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa menyakiti atau menzalimi orang non-muslim tidak memerangi Islam dalam dosa besar. Penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita ini ada banyak cara kita bisa menerapkan toleransi beragama. Di antara itu ada bermacam-macam. Ada yang menghormati rumah ibadah agama lain, tidak mengganggu aktivitas peribadahan dan mereka. Ada pun dia tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Dan ada yang menghindar ujaran kebencian, provokasi, dan fitnah terhadap kelompok orang lain. Dan yang keempat ini, dia menjalin hubungan sosial yang baik seperti bertetangga, tolong menolong, bekerja sama dalam hak-hak kemanusiaan. Ini diantara 4 ini itu sangat menerapkan toleransi beragama. Banyak sekali yang manfaat bagi kita semua. Apa itu bertoleransi agama itu sangat penting. Dalam 4 saya jelaskan ini. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, toleransi adalah fondasi penting dalam menjaga pendamaian dan kerukunan. Tanpa toleransi, masyarakat akan mudah terpecah belah, penuh konflik dan kebencian. Sementara dengan toleransi kita bisa membangun kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan bersama-sama memajukan bangsa. Marilah kita jadikan toleransi sebagai bagian dari akhlak kita. Toleransi bukanlah bentuk kelemahan, tetapi bentuk kekuatan dan kedewasaan dalam sikap kita. Sebagaimana firman Allah pernah berfirman, lakum diunukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Semoga kita semua menjadi pribadi yang mampu menjaga kerukunan dalam hidup dengan damai serta menjadi contoh teladan umat Islam yang toleran dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.